Fenomena kasus intoleransi marak terjadi di DKI Jakarta di anak di bawah umur sebanyak 109 di DKI Jakarta korbannya setidaknya dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lufna Ilmu Bulungan dari kelompok 1 kelas MLE 1C. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Isri Amalia dari kelas MLY 1C kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nayaman Fatoni, saya dari kelas ML1C, kelompok saya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama aku Gracelia Manalu dari kelas ML1C kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Jasiar dari kelas ML1C kelompok 1. Perkenalkan, nama aku Aranisiana dari kelas ML1C dari kelompok 1. Ngomong-ngomong, apa sih itu HAM? Nah, HAM itu memiliki kepanjangan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia juga memiliki prinsip hukum dan normatif yang sudah melekat pada diri manusia. HAM juga berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. HAM juga bersifat universal, contohnya hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Nah, menurut kalian HAM itu apa sih? Gimana kalau kita tanya teman-teman kita saja? Boleh? Yuk. Halo Kak, perkenalkan nama saya Yusri Amalia dari kelompok 1 kelas ML1C. Di sini saya akan mewawancara kakak tentang HAM. Boleh tahu nama kakak siapa? Nama aku Nasya Putriani, aku dari kelas ML1A Logistik. Kalau boleh tahu, apa yang kakak tahu tentang HAM? HAM itu kan singkatan dari hak asasi manusia. Maksud dari HAM itu sendiri hak di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan juga untuk mengeluarkan, mengaspirasikan suaranya tanpa harus merasa takut oleh suatu pihak. Kalau boleh tahu, apa yang kakak tahu tentang contoh dari HAM? Kalau yang aku tahu dari contoh HAM itu sendiri bebas berpendapat, terus juga bebas beragama dan lain sebagainya. Tidak kakak mendengar orang yang melanggar HAM? Kalau boleh tahu, apa sih yang contoh yang melanggar HAM itu? Contoh yang saya tahu itu kayak pembunuhan, penyiksaan, atau perlakuan diskriminatif terhadap seseorang. Terus biasanya juga perlakuan orang yang melanggar hak asasi manusia. Mereka, terima kasih sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Saya Raya Fatoni dari kelas ML1C kelompok 1. Di sini saya mau nanya tentang perihal HAM nih, mas yang sebelah saya. Sebenarnya mas, namanya siapa sih mas? Nama saya Muhammad Rizal Samir. Kalau boleh tahu semester berapa nih sekarang nih? Saya semester 3. Sebelumnya saya mau nanya ke mas, tahu apa itu HAM nggak sih mas? HAM itu singkatan dari hak asasi manusia kan? Hak asasi manusia ya. Biasanya tuh hak asasi manusia tuh apa aja sih yang mas tahu? Hak asasi manusia itu mungkin ada contohnya hak hidup, terus ada hak berpendapat dan lain-lain. Terus kalau misalkan mas nemu nih ada seseorang atau sebagian kelompok orang melanggar HAM gitu, apa sih yang biasanya dilakuin gitu sama mas atau sama semua orang? Kalau ada orang yang melanggar ya, mungkin di negara ini kan punya hukum kita ya. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran dari HAM sendiri yang sudah disangkut pautkan dengan hukum. Jadi ada denda, ada saksinya juga. Mas saya pernah ngeliat gak kayak misalkan ada teman mas atau lingkungan mas itu melanggar HAM gitu? Kalau dari lingkungan kampus sih pasti banyak ya, kayak dari setiap organisasi pasti ada aja yang melanggar HAM. Contohnya kayak hak berpendapat gitu. Jadi kalau di organisasi ada beberapa orang yang ingin berpendapat atau yang mempunyai masukan atau kritik gitu. Tapi dengan sisi lain ada orang yang tidak menerima kritik atau pendapat tersebut. Itu kan sama aja kayak melanggar HAM mereka. Ya sih mas, bener sih. Jadi gitu aja sih mas dari saya. Makasih ya mas ya udah mau maaf diganggu. Aman. Aman sih mas. Yang abang ketahui tentang HAM itu apa ya? Oh, yang saya ketahui itu tuh HAM itu adalah hak asasi manusia. Nah, HAM itu berlaku itu kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, dan sifatnya itu universal.
Ini Bang Nopal, pertanyaan selanjutnya nih, yang Abang ketahui tentang HAM itu contohnya apa aja tuh? Jadi yang saya ketahui itu HAM itu contohnya itu ada hak berpendapat, hak hidup, dan hak berpendidikan. Pertanyaan selanjutnya buat Bang Nopal, yang Bang Nopal ketahui pelanggaran HAM itu apa ya? Dan contohnya itu apa? Saya pernah mendengar pelanggaran HAM. Contohnya yang baru kejadian akhir-akhir ini itu ada pelanggaran HAM kemanusiaan yang dimana pada saat kemarin peperangan Israel dan Palestina itu rumah sakit diserang oleh Israel. Padahal yang dimana kalau misalkan di daerah peperangan itu rumah sakit itu nggak boleh diserang sama sekali. Makasih banyak ya buat Bang Nopal nih ya buat atas wawancaranya. Kak, mau nanya nih. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Gracelia Manalu dari kelompok 1 kelas ML1C. Perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama aku Evita Indonesia Sinambela dari Prodi Piwar. Mau nanya nih, menurut kakak apa itu kepanjangan dari HAM? HAM itu hak asasi manusia bukan sih? Iya benar banget. Apa aja yang kakak ketahui tentang HAM? HAM itu hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu nggak sih? Iya benar. Terus contoh HAM itu yang kakak ketahui apa aja? Hak asasi manusia itu ada kayak hak untuk hidup, hak berpendapat, dan lain-lain. Ya. Menurut kakak orang yang melanggar HAM itu harus diapain? Ya, pastinya harus diberi sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Ada nggak sih kak contoh pelanggaran HAM yang kakak ketahui? Banyak banget nggak sih, kayak diskriminasi, kekerasan, dan lain-lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nayan Fatani. Saya dari kelompok 1 MLIE 1C. Saya di sini sebelumnya mau nanya tentang perihal HAM di lingkungan kampus nih sama Mas saya siapa kalau betul? Nama saya Jidan Ramadan. Kalau di kampus sekarang di semester berapa? Saya semester 1 kelas Piwar 1A. Sebelumnya Mas saya tahu nggak sih HAM itu apa? Yang saya tahu sih ya Mas, HAM itu hak asasi manusia Mas. Mas tahu nggak kayak apa aja gitu HAM yang akan didapat oleh satu orang itu? Setahu saya sejauh ini sih HAM yang saya tahu nih, itu yang pertama kalau di lingkup kayak kita nih kan bentar lagi pengen pemilu nih Mas ya, 2024 di Februari. Nah itu tuh kita punya hak dipilih dan memilih Mas. Nah kita sebagai manusia dipilihnya itu kalau misalnya kita mencalonkan diri sebagai gubernur atau semacamnya, dan memilih itu hak kita sebagai warga masyarakat Indonesia Mas. Selain hak untuk dipilih dan memilih, kayak ada yang kayak misalnya di kampus gitu ada yang Mas tahu nggak kayak belajar atau hak pendidikan? Yang saya tahu lagi tuh kayak kalau soal pendidikan ya hak mendapatkan pendidikan, hak berbicara, hak mengeluarkan aspirasi gitu sih Mas. Kalau misalkan nih, Masnya nemui kayak satu orang atau satu kelompok gitu yang melanggar HAM, sikap yang bakal Mas ambil itu apa sih? Kalau ada orang yang melanggar HAM ya saya pertama ya pasti saya tegur, karena menurut saya HAM itu sudah diatur dalam undang-undang sih Mas. Karena hak tiap manusia di negara Indonesia kan sudah dijamin dalam undang-undang. Jadi saya bakalan tegur dan bakal saya lawan. Jadi kalau misalkan ada orang yang melanggar itu pasti Mas lawan ya? Gitu. Jadi makasih sebelumnya. Saya Perkenalkan, nama saya Usnari Mulopulungan dari kelas MLIE 1C kelompok 1. Di sini aku mau wawancara kakak nih, boleh perkenalkan dulu. Jadi nama saya Ken Setiawan, saya dari kelas dari kelas Piwar 1A. Kalau boleh tahu apa sih yang kakak ketahui tentang HAM? HAM itu kan kepanjangan dari hak asasi manusia ya. Yang setahu saya hak asasi manusia itu merupakan hak yang dimiliki oleh seorang warga negara untuk hak yang dimiliki warga negara tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, atau keberagaman atau segala. Kalau boleh tahu sebutin contoh-contoh HAM itu apa itu? Ya mungkin ada hak atas hidup, hak atas berpendapat, hak untuk beragama. Kasus yang melanggar HAM dan contohnya itu apa? Kasus pelanggaran itu banyak ya, kayak pembulian juga termasuk kasus pelanggaran HAM. Dan mungkin seperti peristiwa-peristiwa besar di Indonesia mungkin seperti peristiwa Talang Sari, peristiwa penembakan Ustadius, terus yang lain sebagainya. Terima kasih kak udah mau diwawancarain. Iya, sama.